Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang persiapan shelter jabatan pimpinan tinggi eselon 2 instansi pemerintah daerah dan pusat dibuat oleh Suwanto Kabupaten Lampung Timur dalam langkah pembelajaran diri sendiri dan kepada Bapak Ibu yang memerlukan. Seleksi terbuka atau shelter JPT Pratama ini disusun berdasarkan pengalaman, buku-buku, dan video-video, konsep, strategi, regulasi, dan problematika dalam melakukan seleksi terbuka JPT Pratama. Seri Manajemen Sumber Daya Manusia. Bahan pembelajaran: soal jawab, problematika, konsep, dan strategi pengisian JPT. Apa yang dilakukan setiap instansi pemerintah pusat atau daerah ketika terdapat jabatan pimpinan tinggi yang lowong? Kepala Biro SDM, BKD, BKP SDM harus segera berkoordinasi dengan atasan masing-masing untuk segera mengisi kekosongan tersebut. Setiap JPT, kekosongan pada prinsipnya dapat diisi dengan dua cara, yaitu dilakukan pengisian melalui mutasi antara pimpinan tinggi atau melalui seleksi terbuka. Dua cara tersebut dapat dipilih, namun harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal dilakukan mutasi antar pejabat pimpinan tinggi, bagaimana tata cara atau prosedurnya? Dilakukan uji kompetensi di antara mereka untuk memilih di antara para pejabat tersebut yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk menduduki jabatan yang kosong tersebut. Uji kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi yang melibatkan pihak eksternal dan internal setelah memperoleh rekomendasi dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Apakah dimungkinkan melakukan mutasi antar pimpinan tinggi dari Pemda lain dan atau instansi pusat yang lain ke suatu Pemda? Pada dasarnya, mutasi antar jabatan pimpinan tinggi dari lain instansi diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Namun demikian, pelaksanaannya tetap melalui uji kompetensi dengan berkoordinasi dengan KASN. Apakah sesungguhnya tujuan uji kompetensi itu? Uji kompetensi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang peserta yang diuji mempunyai 1. Kompetensi manajerial, 2. Kompetensi teknik, 3. Kompetensi sosio-kultural pada job description atau job target yang dituju. Karena pada prinsipnya bahwa kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan itu berbeda-beda. Nah, dengan dilakukannya uji kompetensi, pada akhirnya dapat diketahui apakah seseorang peserta dapat dipindahkan untuk menduduki jabatan lain, sehingga ketika dia nanti mengampu jabatan tersebut diharapkan tidak mengalami penyesuaian yang terlalu lama, karena persyaratan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut telah dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan melalui hasil kompetensi. Dokumen atau pemberkasan apa saja yang diperlukan guna mendukung seseorang peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi? Antara lain, 1. Surat lamaran, 2. Riwayat hidup, 3. Fakta integritas, 4. Surat pernyataan tidak pernah dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 5. Persetujuan pejabat pembina kepegawaian PPK. 6. Persiapan makalah. 7. Untuk dibaca berkali-kali, jangan lupa sebaiknya mencetak pengumuman tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di Pemda
atau instansi pusat yang akan diikuti, dan lain-lain. Pemahaman mengenai gambaran umum organisasi untuk mengikuti seleksi terbuka dan atau uji kompetensi, kita perlu memahami mengenai gambaran umum organisasi yang meliputi 1. Profil organisasi 2. Tugas dan fungsi organisasi 3. Struktur organisasi 4. Produk atau jasa utama organisasi 5. Profil pimpinan tertinggi organisasi. Gambaran umum unit kerja yang jabatan pimpinannya akan diseleksi. 1. Profil unit kerja 2. Tugas dan fungsi unit kerja 3. Struktur organisasi unit kerja 4. Uraian tugas unit kerja 5. Jumlah sumber daya manusia unit kerja 7. Produk atau jasa utama unit kerja. Untuk mengikuti seleksi terbuka dan atau uji kompetensi, kita juga harus mengetahui gambaran kinerja unit kerja yang pimpinannya akan diseleksi. 1. Jumlah anggaran unit kerja 2. Realisasi penyerapan anggaran tahun terakhir 3. Capaian kinerja unit kerja tahun terakhir 4. Gambaran umum permasalahan di unit kerja yang pimpinannya akan diseleksi. Makalah dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan mengatasi permasalahan. Makalah ini sebenarnya dibuat dalam waktu tertentu pada saat ujian. Namun demikian, kita membuat lebih awal supaya bisa menjadi pengingat-ingat dan panduan kita saat ujian dalam membuat makalah. Adapun isi makalah ini kurang lebih antara lain 1. Latar belakang 2. Gambaran permasalahan 3. Analisis penyebab masalah 4. Usulan atau inovasi solusi dari masalah 5. Langkah-langkah perbaikan yang diusulkan 6. Dampak dan manfaat dari solusi yang diusulkan. Terakhir, kesimpulan. Contoh alur penyelesaian permasalahan unit kerja. Misalnya permasalahannya, pemberian layanan unit kerja sering terlambat atau kurang cepat. Penyebab masalah 1. Tidak memiliki motivasi 2. Sumber daya kurang siap 3. Proses kerja kurang baik dan lambat. Solusi pemecahan masalah yang diusulkan 1. Identifikasi titik-titik kritis yang menghambat kesiapan sumber daya dan proses kerja 2. Lakukan analisis menyeluruh yang perlu perbaikan dan penyempurnaan. Langkah-langkah perubahan. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain perbaikan proses penyiapan sumber daya, proses penyiapan penugasan, perbaikan sistem dan mekanisme kerja, perbaikan pemberian layanan, pemberian feedback pada kinerja, pemberian perhatian, dan lain-lain. Kemudian dampak dan manfaat 1. Kesiapan sumber daya dalam pemberian pelayanan sesuai jadwal 2. Meningkatnya kualitas kinerja layanan unit kerja 3. Terciptanya tujuan performa bersama organisasi atau unit kerja. Mengapa Anda berminat pada jabatan ini? Saya tertarik dengan jenis dan sifat pekerjaan pada jabatan ini untuk mengembangkan karir saya selanjutnya. Saya merasa bekal pengalaman dan pendidikan serta kepemimpinan saya selama ini cocok untuk bisa mendukung mengembangkan karir saya pada jenis dan sifat pekerjaan pada jabatan ini.
Apa milestone yang ingin Anda capai jika terpilih pada jabatan ini? 1. 3 bulan pertama menjabat. Seluruh staf di unit kerja sudah berkumpul dan bersama-sama melakukan evaluasi kinerja unit kerja. Mana yang perlu diperbaiki, dipertahankan, dan ditingkatkan. Seluruh SOP dan pedoman kerja sudah direview ulang, mana yang perlu disempurnakan. 2. 1 tahun menjabat. Kinerja unit kerja meningkat sekian persen. Keterampilan staf meningkat sekian persen. 3. 3 tahun menjabat. Kinerja unit kerja meningkat sekian persen. Kemudian kepuasan pelanggan meningkat sekian persen. Sebutkan hasil kerja Anda yang membanggakan. Jika pertanyaannya seperti ini, maka kemungkinan jawaban adalah 1. Pada tahun 2020, mendorong dan memimpin serta menjadikan Kecamatan M menjadi PMI Kecamatan teraktif menghimpun donor darah di Kabupaten Lampung Timur, di mana saya menjadi penanggung jawabnya. Pada tahun 2021, di tempat kami bertugas, telah terbentuk penerapan model bank darah hidup dan saya menjadi penanggung jawab pembentukan tersebut. Pada tahun 2022, menciptakan Desa IR tersigerisasi alpukat sebagai penopang atau tambahan ekonomi dengan memanfaatkan peluang lahan-lahan di pekarangan sekecil apapun. Karena alpukat siger jenis ini tidak merusak pondasi walau ditanam dengan jarak yang sangat dekat. Ceritakan kelebihan dan kekurangan Anda. Ini adalah salah satu contoh soal pada shelter jabatan pimpinan tinggi yang telah lalu. Jawaban ke-1. Alhamdulillah, saya dikaruniai kemampuan berpikir cepat dalam menemukan ide-ide baru dalam pembahasan permasalahan. Contoh, saat sulitnya masyarakat membuat KK dan KTP yang terkendala rekamannya harus di kabupaten, saya mengusulkan rekaman di kantor camat, diproses secara online di kabupaten, dan penghantaran ke warga bekerja sama dengan PT Pos, dan warga tidak kesulitan lagi karena perekaman dilakukan di kantor camat yang tidak jauh dari rumahnya, maka masalah selesai. Kedua, saya memiliki kemampuan dalam mendamaikan perselisihan atau pertentangan. Contohnya, ketika terjadi perkelahian warga antara 3 desa, yakni warga IR, warga WN, dan warga TB, bersama Forkopincam, saya menjadi mediator pada peristiwa tersebut dengan berbagai negosiasi, pertemuan, perundingan, permusyawaratan, dan akhirnya terjadilah perdamaian. Kekurangan saya yaitu kurang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi dan kurang fokus dalam mencermati angka-angka yang mendetail. Untuk itu, saya akan terus mengikuti pelatihan, seminar, kursus-kursus, dan atau membaca mengenai akuntansi dan audit. Bagaimana pandangan Anda atas adanya pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi? Saya sangat prihatin kalau ada pejabat yang terlibat kasus korupsi. Di satu sisi, saya tidak suka dengan segala bentuk korupsi ini. Namun di sisi lain, sebagai sesama pejabat, saya juga sedih kalau ada pejabat yang ditangkap karena korupsi. Untuk itu, saya akan terus jalankan dan implementasikan program-program pencegahan korupsi untuk saya dan seluruh staf serta mitra-mitra kerja. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. 1. Pemahaman mengenai korupsi dan tindak pidana korupsi. 2. Pemahaman peraturan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan di unit kerja
atau organisasi. Mengapa dalam pengumuman seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dipersyaratkan telah mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara LHK-ASN serta telah melaporkan pajak penghasilan? Seringkali persyaratan itu disebutkan dalam pengumuman seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Hal ini dikandung maksud untuk mendapatkan profil ASN yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi tidak hanya mempunyai kompetensi, kualifikasi, dan kinerja saja, namun juga calon pimpinan tinggi tersebut mempunyai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bahkan, jika data atau informasi kekayaan ASN tersebut melampaui batas-batas kewajaran, maka hal itu dapat ditingkatkan untuk diteliti lebih jauh rekam jejak termasuk jenis usaha lainnya di luar ASN. Bagaimana dengan persyaratan usia bagi peserta seleksi terbuka? Persyaratan usia harus dinyatakan secara jelas dan tegas pada pengumuman seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi madya eselon 1, maksimal usia 58 tahun 0 bulan pada waktu ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2, maksimal usia 56 tahun 0 bulan pada waktu ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Rekan-rekan semua ASN dan pemerhati bidang manajemen sumber daya aparatur, bahwa ketika saya mencari bahan-bahan untuk pembuatan video ini, menemukan ada terjadi permasalahan dan penyimpangan dalam pengisian jabatan pimpinan. Permasalahan itu bisa terjadi karena unsur kesengajaan, tetapi juga karena ketidakpahaman dalam menerjemahkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pengalaman membaca, memperhatikan, melihat video-video, barangkali permasalahan-permasalahan itu bisa menjadi pembelajaran bagi pembuat video dan para audiens sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.